Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Membahas tentang hadis badal haji memang sulit menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Kalau harfiahnya ya badan itu ya ganti, haji ya haji. Jadi ada orang yang uzur melaksanakan ibadah haji, mungkin karena sudah wafat atau karena memang sudah tidak mampu untuk berkendaraan. Kemudian ada orang lain yang menghajikan untuk dia. Jadi yang mengerjakan itu bukan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Yang menjadi bahan diskusi, kira-kira pahala orang yang kita biayai itu nyampe enggak kepada kita yang membiayai, misalnya begitu. Nah, akar masalahnya orang lain yang berbuat, kok orang lain yang menerima apa? Pahala. Ini akar masalahnya. Bisa enggak pahala si A ini ditransfer untuk si B? Saya sebagai direktur perusahaan, satpam saya panggil, ini kan Jumat ya? Iya. Coba kamu Jumatono tak kei biaya pahalai keno aku. Itu badal Jumat. Nah, badal haji itu ya seperti itulah gambarannya. Bapakku loro, tolong ya sampean haji, gue pahalai keno bapakku. Kira-kira gambarannya itu begitu. Nah, membahas seperti ini yang sering tidak ketemu itu adalah bangunan teorinya yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Kita setuju membahas syariat itu merujuk kepada Quran dan hadis, setuju sudah. Tapi pola merujuknya itu kan ada yang modelnya hierarki, Quran dulu baru apa? Hadis. Sekiranya ditemukan hadis yang itu kontradiksi dengan Quran, bertolak belakang dengan Quran, yang digunakan Qurannya atau hadisnya? Quran. Itu masalahnya. Nah, kebetulan ditemukan buahnya Al-Quran ini, misalnya ini, mani tada fa innama yahtadi linafsi wa man dhalla. Man itu individu, menunjukkan kepada individu. Siapa yang mencari petunjuk, maka dia itu sebenarnya mencari untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wa man dhalla, siapa yang berbuat
kesesatan, fa'inama yadiru alaiya, dia sendiri yang akan mendapatkan apa? Dampak kesesatannya gitu. Nah, intinya di sini wala taziru waziratun wizra ukhra. Intinya di situ, tidak mungkin dong ada transformasi dosa dari seseorang kepada orang lain. Yang dosa ya dia, yang bekerja baik ya dia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya di situ. Dan ayat yang seperti ini banyak. Ini saya himpun sampai berapa ini? 13 misalnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, diulangi lagi dalam ayat yang berbeda. Tadi surat apa ini? Awalnya surat Al-Isra ayat 15. Nanti ada sini surat Fatir ayat 18. Terulang lagi nanti. Ada enggak kata wala taziru waziratun? Nah ini wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini ada pada ayat Quran surat Az-Zumar ayat 7. Ada lagi dengan redaksi Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ini ada dalam surat An-Najm ayat 38. Kemudian muncul lagi nanti di dalam surat apa ini? Al-An'am. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi ayatnya mirip-mirip bahkan sama tapi terulang berkali-kali. Ini sinyal masalah yang serius. Sama dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang seperti itu, sinyal menjadi masalah yang sangat serius. Itu misalnya. Kemudian ada ayat yang ke-6, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Asalnya itu wa annahu, dan sesungguhnya laisa, tidaklah, lil insan, individu, untuk setiap manusia, illa, kecuali masa apa yang dia kerjakan sendiri. Jadi tidak ada kamu surga nunut neraka bantu. Ibu ikut ngaji ya ibu yang dapat pahala ngaji. Kes bapak ayah sing ngaji ya penting tante ini aku mau baik ya oleh pahala mau baik. Jadi begitu cerita dalam syariat itu. Kemudian ada redaksi ini surat An-Najm ayat 39. Ada lagi dengan redaksi kullu mri'in, setiap manusia, individu bima kasabat, terhadap apa yang ia kerjakan, kasabnya itu rohin, tergadai, ya bergantung kepada amalan masing-masing. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka kerja, mereka dapat, kita kerja, kita dapat. Bukan karena kerjaan mereka kita akhirnya dapat pahala. Itu namanya tidak ada transformasi pahala. Di masyarakat kan terjadi seperti itu. Misalnya khususan ila ru'zatin
Al-Fatihah. Yang bekerja kan bukan saya. Yang berbuat membaca Al-Fatihah siapa? Masyarakat. Pahalanya kan dikirim ke saya. Senanglah saya dapat kiriman gitu. Nyampe enggak kira-kira? Ya kalau nggak nyampe kan balik, tahu Ustaz. Kayak JNE itu. Misalnya begitu. Banyak di masyarakat gitu. Bahkan Al-Fatihah ini bukan hanya diadakan untuk Zainuddin, sampai kepada ila hadratil Mustafa, kan begitu. Dikirim untuk Nabi Muhammad. Nah, apa nanti kalau nggak nyampe balik gitu. Iya. Kalau perlu dikirim malaikat muqarrabin. Karena malaikat dikirimi Al-Fatihah ya. Iya, kira-kira nyampe enggak kira-kira? Nggak nyampe kan nanti baru Ustaz gitu. Itu ceritanya. Ada apa malaikat dikirimi Al-Fatihah itu? Ini ada perilaku dulu yang tadi begitu. Sebagai kompensasi biar malaikat itu bisa dijadikan mediator begitu. Dulu waktu kita jahiliyah begitu. Ada Syekh Manat, maka bagaimana Syekh Manat itu kita jadikan mediator untuk menghadap kepada Allah. Ada Kiai Haji Isa Al-Masih, itu kita jadikan mediator, mengharapkan biar ditaklihkan kepada Allah. Isa ono, tolong sampaikan maksud saya kepada Allah. Apa maksudnya pertobatan? Karena ini ya atas nama Bapak ampuni. Itu perilaku dulu. Ada namanya Kiai Haji Uzair, ini idolanya orang Yahudi. Uzair mana? Sampaikan maksud saya kepada Allah. Begitu. Sama dengan kita, ya Rabbi, mintanya kepada Allah, tapi nyelindung bin Mustafa. Siapa Mustafa itu? Zainuddin. Tolong ya Mustafa, sampaikan maksud kami kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Rabbi bin Mustafa balik makom sidana. Itu perilaku kita seperti itu ya. Insya Allah saya sampaikan, insya Allah. Nah, ya. Tapi tolong dong, saya kasih sesuatu. Masa sampai minta dong, saya nggak dapat apa-apa. Yo tak beleno sapi, yo tak beleno kambing. Tapi saya Abdul Qadir itu maunya ayam jago. Tapi yang warna apa? Putih. Jadi kalau nggak putih nggak saya terima gitu. Nah, kalau saya pribadi nggak usah, saya sudah nggak cerdas makan sate, kirimi saja Al-Fatihah. Itu kompensasi. Wabil khusus bila Rasul Zainuddin Al-Fatihah. Kok gak ngomong sampai itu perilaku kita dulu sebelum mengerti ajaran Islam. Mengerti ajaran Islam, tidak usah gitu-gitu, langsung aja minta kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, Allahumma, langsung jujur kepada Allah. Tidak nyelindung kanan, tidak nyelindung kiri. Ini direkam ya, diupload ya.
dikoreksi kalau salah gitu. Itu gambarannya. Jadi menurut ayat-ayat ini, wah, yang ke-9 juga gitu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Kemudian wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin, maka ditepati kullu nafsin, setiap jiwa individu, maka terhadap apa yang dia kerjakan. Kasabnya itu akan dipenuhi setiap individu. Wahum la yudlamu, tidak akan tertolimi. Si fulan berbuat ini, dia akan dapat pahala karena perbuatannya ini. Si B berbuat ini, dia akan mendapatkan pahala karena ini. Tidak ada satu jiwa pun yang tertolimi di hadapan Allah. Jadi sifatnya individu. Ayat yang ke-11 ini tadi surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian yang ke-11 ini surat Al-Baqarah 286. Intinya di mana? La yukallifullah nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kemudian yang ke-12 surat Ali Imran, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wufiya, ditepati kullu nafsin, setiap individu maka wa hum la yudlamun. Kemudian yang terakhir adalah dalam Ibrahim, surat Ibrahim ayat 51, liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat, karena Allah memberikan ganjaran untuk setiap individu terhadap apa yang ia kerjakan. Kasab itu artinya kerjaan. Apa kasabmu? Apa kerjaan? Innallaha sari'ul hisab, cepat sekali perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian ayat Quran dapat disimpulkan, yang baca Fatihah ya dia yang dapat pahala gitu. Yang dapat baca Fatihah yang nggak dapat. Misalnya begitu. Yang baca Fatihah sampean, saya nggak baca. Yang dapat pahala siapa? Ya sampean. Saya nggak baca. Nggak ada. Itu kan begitu. Dari ayat-ayat, mulai dari yang pertama sampai ayat yang terakhir. Loh, kok ketemu ada hadis-hadis itu kesannya yang bekerja orang lain, tapi kok yang menikmati orang lain. Nah, ini ada hadis ini. Misalnya hadis Ibnu Abbas. Saya coba himpun seluruh hadis yang kesannya si A berbuat, pahalanya ditransfer kepada si B. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, ja'at imra'atun, datang seorang wanita, menghadap seorang wanita ila Rasul, kepada Rasul. Faqalat, seraya berkata, inna sesungguhnya ummi, ibu saya, nadarat, punya nazar antahujjah, untuk pergi haji. Ibu saya ya Rasul punya nazar pergi haji. Famatat qabla an tahujjah, tapi ibu saya wafat
keburu wafat sebelum ibu saya menunaikan ibadah haji. Itu pertanyaan. Nah, yang menarik, afa ahuj anha, boleh tidak ya Rasul, kasar-kasarannya saya haji untuk ibu saya. Nah, gitu. Mohon maaf, saya terjemahkan agak kasar gitu. Boleh tidak saya yang ngerjakan haji, pahalanya saya transfer untuk ibu saya? Misalnya begitu, misalnya terjemahnya begitu. Boleh kira-kira? Boleh? Boleh enggak? Kalau sama jadi nabi, jawabannya boleh apa enggak? Kalau sama bilang boleh, itu kan pertentangan dengan apa? Quran. Tapi yang jawab Rasul, na'am, berarti apa? Boleh. Nah, ini Rasul yang jawab. Boleh, silakan. Huji anak, hajikan ibumu itu. Jadi kamu yang menjalani haji, pahalanya kayak apa? Ibumu. Ini namanya transformasi pahala. Hadisnya, Masya Allah, ada di Bukhari 6321, terulang 6885, Tirmidzi 929, Nasai 2632, Ahmad 3224. Sahih apa dhaif? Sahih. Sahih. Kalau sudah sahih kan tinggal samina. Nanti ada lagi hadis Ibnu Abbas lagi, Ali bin Abbas, tapi dalam kasus yang lain. Anna imra'atan sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an abiha. Awalnya tentang ibunya, sekarang tanya Nabi tentang bapaknya. Mata yang wafat, walam yahujjah, tapi bapaknya belum haji. Qala huji an abika, hajikan bapakmu, bukan hanya ibu. Rasul juga menyuruh menghajikan apa? Bapak. Yang bekerja kan anak. Kok bisa pahalanya ditransfer kepada orang tua? Kontradiksi tidak dengan Quran? Kontradiksi. Hadisnya Masya Allah, dikeluarkan oleh Nasai 2634, Nasai dalam Sunan Kubro. Yang pertama Sunan Sugro atau Mujtaba, pilihan-pilihan 3614, Tabrani dalam Mu'jam Awsat 5877. Ada lagi dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendengar sami'a rajulan, ada seorang yaqulu, yang berucap lebay an subrumah. Lebay itu talbiyah, aku penuhi panggilan ya Allah untuk saudara saya Subrumah. Nama temannya namanya Subrumah. Faqala, Rasul tanya, man Subrumah? Siapa Subrumah itu? Qala akhun li, saudara saya gitu. Au qaribun li, kerabat saya. Siapa yang bilang saya ini? Seseorang tadi gitu. Qala hajjata an nafsika, kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, belum ya Rasul. Qala, Rasul bersabda, hujjaan nafsika, hajian dulu kamu untuk dirimu
sendiri, setelah kerjaan subruma, baru silakan kamu menggajikan saudaramu namanya siapa? Subruma. Jadi yang haji bukan subruma, tapi temannya, saudaranya. Kemudian setelah saudaranya haji, pahalanya ditransfer untuk subruma. Hadisnya coba. Hadis Ibnu Huzaimah dalam bukunya Sahih Ibnu Huzaimah nomor urut 3039, Abu Dawud 1811, Ibnu Majah 2903, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya 2440. Ada catatan terkait kajian hadis ini. Albani panjang lebar menjelaskan dalam Irwaul Ghalil berbagai penilaian negatif dari ulasan para ulama dan sanggahannya yang pada akhirnya menilai hadis itu sahih. Itu menurut penelitian Albani. Jadi ulama-ulama yang mendoifkan hadis ini ditunjukkan mendoifkan hadis ini karena ini, kemudian dikasih penjelasan. Siapa bilang Albani selalu mendoifkan? Enggak, kalau sahih ya dinilai apa? Sahih. Kadang-kadang hadis itu doif dari satu sanad, tapi didukung sanad yang lain bisa meningkat yang lebih baik. Nah, teman-teman yang mendoifkan mungkin lewat jalur A, lupa jalur B dan jalur-jalur yang lain. Jadi kalau sampai pernah dengar katanya doif, benar menurut penelitian yang lain. Saya tertarik begini ini ketika di Masjid Al-Falah ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, saya sudah terbiasa puasa Senin Kemis, Ustaz, ternyata hadisnya doif. Ya saya hentikan, Ustaz. Saya tanya, siapa yang bilang doif? Ya mau balik di sini, Ustaz. Saya tanya namanya, tidak kenal. Tapi saya setiap hari ini ngisi. Oh iya, kalau gitu sampaikan salam saya nanti juga ingin diskusi gitu. Nah, sebelum saya ketemu, saya buatkan bukunya. Nah, ternyata hadis puasa Senin Kemis itu diriwayatkan oleh 4 sahabat. 3 sahabat semua sahih. Nah, 1 sahabat itu ada 3 jalur. Yang 1 doif, yang 2 sahih. Paling ketemu yang 1 itu. Setelah saya buatkan, saya suruh nyampaikan, barangkali nanti jadi bahan diskusi. Ngisi lagi di sana, saya tanya gimana, sudah disampaikan? Sudah, Ustaz. Terus kapan dipertemukan? Katanya tidak perlu ketemu lagi, sudah paham. Oh ya sudah gitu. Ya sudah kalau gitu. Terus sekarang puasa Senin Kemis lagi, Ustaz saya gitu. Jadi itulah kadang-kadang kita ini tahu penilaian baru dari 1 jalur, lupa kepada jalur-jalur yang lain. Enak kalau menggunakan takhrij sempurna, kita nanti akan punya pohon yang namanya sanad hadis. Oh, jalur sini ada perawi doif, ini doif, gimana cara menggabungkan? Syukur kalau bisa menyimpulkan. Itu gambarannya. Kemudian ini ada hadis dari Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib fi sifati hajatin Nabi, ketika menceritakan tata krama atau sifat hajinya Rasul. Summa ja'atu, kemudian Rasul didatangi imro'atun syabah, wanita masih muda lagi, min Qas'am, dari suku Qas'am, mesti warnanya putih.
kayak Manuharam iya bersama putih-putih, sudah putih pemudi lagi. Kalau saya ketemu, wah, ini zaman Rasul bukan zaman saya. Faqalat, maka berkata wanita, inna abi, bapak saya syekhun kabir, sudah tua renta itu. Ya Allah, waqad afnada wa adrakatu faridah haji, tapi bapak saya itu sudah semestinya kena kewajiban haji, kaya seperti itu, cuma kondisi tidak memungkinkan. Wala yastati'u adaaha, sehingga bapak saya ini tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan saya ya Rasul, afa yujzi'u, apakah saya ini bisa menyelesaikan atau mencukupi dari bapak saya ini, menyelesaikan kewajiban bapak saya, u'addiha anhu, yang saya melaksanakan haji itu untuk bapak saya, jadi yang melaksanakan anaknya, pahalanya ditransfer kepada orang tuanya. Dia kaya, sudah cukuplah persyaratan haji, cuma kondisi tidak memungkinkan, terlalu tua kita, usianya kayak Pak Muhandi, udah lebih dari 80, berkah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menjawab, nah silakan. Ya Allah, enak sekali ya kalau hidup bersama Rasul itu, silakan. Boleh kamu hajikan bapak Anda. Yang mengerjakan haji itu anaknya, nah pahalanya ditransfer untuk bapaknya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari 1144, Muslim 1334, Nasai 2635, Ahmad 564. Ada hadis yang kelima. Nah, begitu cara saya, tinggal satu ya. An-Nabi Razid, namanya Waqid bin Sabiro Al-Uqaili, dari suku Uqail radhiyallahu ta'ala anhu, atan Nabi, bahwa dia menghadap Nabi, faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abi syaikhun kabir, bapak saya sudah terlalu tua, la yastati'ul hajja walal umrah wala ad-dhan, haji tidak bisa, umroh tidak bisa, berkendaraan juga tidak bisa. Ya Allah, qala, maka Rasul dawuh, nggak usah susah-susah, jangan Nabi hajikan bapakmu, wa tamir, umrohkan bapakmu. Ini namanya badal haji dan badal apa? Umroh gitu. Nah, hadisnya ada di Tirmidzi 930, Nasai 2621, Ibnu Majah 2906, Ahmad 16229. Jadi hadisnya insya Allah sahih, berhadapan tapi dengan Quran. Wong hadis sahih berhadapan yang lebih sahih saja tidak bisa diamalkannya. Hadisnya sahih kontradiksi dengan yang lebih sahih, itu sudah tidak bisa diamalkan, namanya sah, nyeleneh. Masa sedekah tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai
tahu. Yang lebih kuat, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Indikator kebaikan selalu menggunakan tangan kanan. Jadi yang satu ini sahih tapi tidak valid. Kenapa tidak valid? Kontradiksi dengan yang lebih sahih. Nah sekarang tidak kontradiksi dengan yang lebih sahih, terkontradiksi dengan Quran. Walaupun hadis ini sahih, kontradiksi dengan Quran, ini bisa tidak diamalkan? Ya tambah tidak bisa. Ini namanya berpikir kembali Quran dan hadis secara hierarki. Maka jangan kaget nanti kalau ketemu ustadz atau mubalik ustadz ada badal haji, tidak ada. Tapi hatinya sahih, bertentangan dengan Quran, selesai. Gak bingung sampean mau Quran atau mau pakai hadis? Quran ya sudah. Ustaz suruh bayar hanya 5 juta lah, kok enak. Anggo kurban ya gak cukup. Di TV itu hanya 5 juta Ustaz. 5 juta pempiro itu satu diwakili satu orang, lumayan kadine akeh gitu. Memang bisnis. Gimana enaknya? Sudah paham semua? Itu yang sering kenapa saya tidak ketemu, karena kacamata beda. Rata-rata kajian di Indonesia tentang hadis ya begini. Saya tidak menjelaskan siapa maha gurunya, nanti khawatir itu masih konaan sampai ya pagi sampai nah enak. Itu yang mewarnai pola pikir umat Indonesia. Padahal mestinya kalau hadis sahih tidak mungkin kontradiksi dengan Quran. Sampai sekarang ulama tidak pernah tahu apa istilahnya. Kalau hadis sahih perlawanannya lebih sahih ada, namanya hadis syadz, lawannya mahfud atau terjaga. Yang syadz nggak valid, yang mahfud yang valid, yang bisa diamalkan. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan Quran, apa istilahnya? Sampai sekarang tidak ada istilah. Kenapa tidak ada istilah? Ulama hadis paham, tidak mungkin hadis sahih kontradiksi dengan tidak mungkin. Maka harus pandai-pandai mengkompromikan. Kadang sesama wahyu tidak boleh saling benturan. Sesama bis kota aja tidak boleh saling mendahului. Apalagi yang namanya sesama wahyu. Nah, pola pikir ini sering harus berhadapan dengan teman-teman generasi tua gitu. Nah, begini Bapak Ibu, ada kamus namanya transformasi, pelimpahan. Ada kamus namanya kecipratan, terlimpah. Ini harus didudukkan dulu. Kata Rasul, man dalla ala khairin kana lahu misla ajri fa'ilihi wa lam yanqus min ujurihim. Saya memberi bimbingan panjenengan ini supaya berbuat baik, kemudian panjenengan menjalaninya, dapat pahala enggak? Panjenengan dapat pahala enggak? Insya Allah. Lah saya punya invest membimbing itu,
kecipratan dapat pahala. Panjenengan dapat pahala, saya juga kecipratan dapat pahala, tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit. Para ibu tidak bisa ikut jihad, memberi fasilitas perang, membelikan helikopternya, memberikan apa, senapannya. Yang berjuang laki-laki, ibu hanya memberi fasilitas. Kecipratan enggak? Kecipratan tanpa mengkorting hak pelaku. Manto anaso iman, yang memberi santapan bagi yang berpuasa. Yang berpuasa orang lain, kita hanya memberi santapan. Kecipratan pahala puasa orang yang kita beri. Coba kalau sampai memberi makan orang yang berpuasa, Masya Allah, jumlahnya akan sampai 345 triliun orang. Ya Allah. Nah, sampai kan juga kecipratan 345 triliun tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Ini bukan transformasi, tetapi ini apa? Terlipat. Jadi ibarat sampai membacakan sholawat sampai dapat itu pahalanya belum sampai ikut dapat menikmati pahala membaca apa? Sholawat. Tidak mengkorting hak yang kita doakan sedikit kita doakan Rasul dapat pahala, kemudian akan diganjar oleh Allah. Ini spesialnya memang begitu. Tapi kalau sampai doakan saya, belum tentu saya berdoakan sampainya. Apalagi sampai sekarang ada di Jerman, saya nggak kerungu. Itu ceritanya begitu. Hadis-hadis tadi itu yang diceritakan itu adalah aset bagi keluarga, aset bagi orang tua. Punya anak soleh, alhamdulillah. Nah, ketika anak yang soleh itu berbuat baik, bukan hanya anak soleh itu yang dapat pahala, kita pun orang tua yang punya aset mendidik anak ini kecipratan dapat apa? Pahala, tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit. Sehingga ketemu di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dan kami, kata Allah, selalu menulis apa yang kalian kerjakan dan bekas-bekas yang kalian apa? Tinggalkan. Nah, bekas-bekas yang kita tinggalkan, Rasul menjabarkan nanti ada sedekahun jariyah, ada ilmu yuntafa'u bi, ada sumur yang kita gali. Waduh, itu nanti akan jadi jariyah. Kita sudah wafat, orang lain menikmati dapat pahala, kita pun kecipratan dapat pahala. Bukan pahalanya orang ditransfer ke yang lain, enggak. Maka ketika ada pemimpin Pak Mudin khususon ilaru, ya saya baca Al-Fatihah bukan untuk ditransfer, untuk diri sendiri. Oke, ngapain saya kirim? Belum tentu Fatihah saya diterima. Jadi begitu. Ya ada, yang ada. Karena ini anak yang soleh, anak ini akan berbuat baik. Kebaikan ini nanti bukan hanya dinikmati oleh anaknya, orang tuanya pun kecipratan dapat kebaikan. Khusus
siapapun orang tua yang punya hutang, anak ini yang mestinya harus menyelesaikan. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya ingin menggajikan bapak saya, boleh apa tidak? Saya coba, bapak dulu punya hutang atau tidak? Enggak, Ustaz. Ya sudah, insya Allah bapak tidak akan kurang Islamnya walaupun belum haji, karena mungkin bapak dulu itu belum terkena kewajiban haji. Tapi bapak saya dulu nazar, oh berarti bapak Anda punya utang. Kalau punya utang, silakan selesaikan, tapi haji dulu untuk dirimu sendiri. Begitu Pak, enak. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan Allah. Sampai kepada orang yang mengatakan hadis ini bertentangan dengan Quran, saya ajak diskusi. Bapak sampean apa? Kemudian tadi sampai ngomongkan siapa yang punya tanggungan kepada bapak saya, mohon berhadapan dengan kami atas nama keluarga. Pertanyaan saya, yang nyaur utang bapak saya, sampean siapa? Saya, Ustaz. Terus kenapa nggak bapak sampean? Iya ya, lagi. Jadi diberdayakan oleh Rasul dalam hadis, sengaja tidak saya baca kelanjutannya. Model pemberdayaan Rasulullah. Coba kalau ibumu punya utang, bukankah Anda yang menyelesaikan utang itu? Iya ya Rasul. Maka hutang kepada Allah lebih hak untuk ditetapkan. Ini model pemberdayaan. Nah itu ada hadisnya tapi tidak saya baca. Mana hadisnya? Nah, misalnya ini Rasul memberdayakan pikirannya. Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Laukana ala utikidain, kalau saudaramu itu masih punya tanggungan utang, aku takut ya, bukankah kamu yang harus menyelesaikan hutangnya? Itu model pemberdayaan. Pasti jawabannya nah, iya ya Rasul. Maka Rasul dawuh, faktullah, selesaikan hutang kepada Allah. Fahuwa ahaqqu bil wafa, hutang kepada Allah itu semestinya lebih hak untuk ditepati, untuk diselesaikan. Itu ceritanya begitu. Oh, dengan demikian persyaratan terlimpah itu tidak sembarangan, Pak. Tidak sembarangan. Apa bekas yang kita tinggalkan? Alhamdulillah punya anak yang soleh. Ini bekas yang kita tinggalkan dari anak yang soleh. Alhamdulillah kok pergi haji untuk orang tuanya, anaknya dapat pahala, orang tuanya kecipratan dapat pahala. Utang orang tuanya impas dengan cipratan pahala dari seiring dengan kajian hadis namanya hermeneutik linguistik, sampai cari yang namanya pelimpahan atau terlimpah itu menggunakan an, bukan menggunakan li. Dari awal selalu menggunakan an itu niada. Kalau lilil milki beda. Coba pertanyaan anak Imran, anak Famata, apa jawaban Rasul? Antar jawab nanti. Kalau mana? Nah, huji anha, bukan huji lah.
diserahkan untuk orang lain. Enggak, Anda itu niabah, mewakili yang bekerja anak, mewakili untuk orang tua. Anak dapat pahala, orang tua kecipratan dapat pahala. Ini mempertajam dari analisis kebahasaan. Maka dengan pola pikir seperti ini tidak pernah terbukti hadis yang sahih benturan dengan Quran. Hadis digunakan, Quran pun digunakan. Oh, kalau gitu ada konsep terlimpah, ada persyaratan. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini kita tidak termasuk ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu hadisnya sahih tapi tidak mau mengamalkan, itu bagian daripada ingkar sunnah. Ya kecuali kalau hadis itu sahih hukumnya mansukh, kita gunakan yang nasihnya, yang penghapusnya, nggak jadi masalah. Saya mengamalkan itu Ustaz, tapi ternyata hukumnya mansukh, maka yang digunakan hadis yang menasakh, hadis yang menghapus. Ada komentar, pertanyaan? Monggo. Ya, tadi itu kalau misalkan membatal gajinya itu ya, orang lain nggak bisa ya tadi. Alhamdulillah sudah bisa menyimpulkan. Maksud saya gitu tadi. Maksud saya gitu. Maka nanti kalau saya buka, siapa yang mau diajikan bayar 5 juta, ojo melo. Alhamdulillah. Saya kira nggak paham, ternyata paham jemaah gitu. Jadi diem tapi paham gitu. Terima kasih. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.